Ketika ada jalan berlubang nggak bisa kita perbaiki, kenapa? Nunggu APBD besok. Ini jalan hancur nih, karena hujan atau banjir, tergerus jalannya hancur berlubang-lubang. Tak bisa kita kerjakan, kenapa? Nggak ada anggarannya. Nunggu APBD. Maka saya membayangkan dari awal bagaimana Kota Begenang jadi alun-alun, tempat bermain. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Info Riau TV, kita kedatangan tamu dari Kampar nih ya. Ini tamu pertama di studio kita. Kebetulan memang beliau seorang wakil rakyat, jadi ya memang suka keliling-keliling. Nah, pagi ini kita bertemu langsung dengan beliau. Beliau ini seorang wakil ketua DPRD Kabupaten Kampar. Nanti kita berkenalan langsung dengan beliau ya. Nah, hari ini kita mau bincang-bincang tentang kondisi terkini ya, Kabupaten Kampar. Nah, sebelum kita lanjut, kita persilakan dulu rekan kita ini untuk berkenalan. Silakan. Terima kasih Pak Hairul Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentunya kami sekali lagi terima kasih atas undangan, atas tempat disediakan di sini. Saya diundang oleh Bung Hairul Amri ini untuk berdiskusi ya di Info Riau TV. Nama saya cukup singkat, Repol, karena tamat dari UIN Yayan Suskop Kandaru, gelar SAG, maka biasa dipanggil dengan Repol SAG. Agak lahir panjang ya, namanya singkat biar nggak panjang tambah SAG-nya, Repol SAG. Ya gitu. Okay. Lahir di Lipat Kain 26 Mei tahun 77. Sekolah SD sampai sanawiyah hanya di Lipat Kain, aliyahnya satu Pekanbaru, sama dengan sahabat kami Hairul Amri, dan kuliah di IAIN Suskop Kandaru. Tamat 2001 dan 2004 masuk calon legislatif, lolos, dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Periode yang keempat. Anak petani. Selama di sanawiyah itu 3 tahun kerjanya nyadap karet. Iya. Saya sekolah ke Pekanbaru ini itu juga di samping memang semangatnya untuk sekolah, juga ingin juga menghindari jenuh juga nyadap karet itu dengan pacak yang banyak. Makanya sekolah Pekanbaru biar tinggalkan dunia nyadap karet gitu. Ya, penuh dengan baunya dan pacaknya, nyamuknya, pacaknya banyak, harus pakai autan biar pacak dengan naik dan nyamuknya bisa menghilang, menghindar gitu. Terima kasih. Ya, baik ya. Sahabat Info Riau TV ya udah kenal dengan siapa sosok yang berbaju kuning ini, berjaket kuning ini ya, hadir di sini. Ternyata beliau salah satu politisi Golkar ya. Ya, jadi wajar saja dia pakai baju kuning begini. Nanti kita juga akan undang yang lain-lain yang berbaju lain ke studio Info Riau TV ini untuk berbincang tentang pekerjaannya. Baik, sahabat Info Riau TV, kita sudah kenal dengan sosok yang di depan kita ini. Kita akan banyak berbincang tentang Kabupaten Kampar, karena saya tahu betul dari media, baik cetak, online maupun elektronik, beliau ini suka berkeliling-keliling. Ini kita mencuri waktunya untuk hadir di sini, dan ini sudah kita rencanakan 3 bulan yang lalu. Bukan hari ini saya telepon langsung dapat, enggak. Karena Repol ini salah satu wakil rakyat yang mau betul-betul jadi wakil rakyat. Jadi wakil rakyat yang betul-betul jadi wakil rakyat gitu. Jadi kalau ada waktu luang saja, sedangkan hari kerja saja beliau udah keliling-keliling, apalagi waktu luang. Jadi banyak sekali waktu beliau untuk berkeliling-keliling. Nah, ini Pol, ini kan Kampar ada 21 ya, 21 kecamatan ya, 21 kecamatan itu kan luas sekali. Ya. Kemudian Kampar ini termasuk induk kabupaten ataupun kenegerian yang sangat tua di Provinsi Riau ini ya. Saya ingin mendengar langsung dari wakil rakyat kita ini, dari Repol ini,
seperti apa sebenarnya kondisi masyarakat Kampar hari ini di grassroots itu ya. Kan bahasa kerennya grassroots boleh. Di akar rumput itu kan. Apakah memang hari ini kondisinya sudah lebih baik dari sebelumnya atau biasa-biasa saja, atau mungkin karena sejak Maret 2020 kemarin kita COVID ya, sampai sekarang pun masih pandemi, katanya 2022 udah endemik tapi masih pandemi nih ya. Apakah memang makin terpuruk atau seperti apa? Silahkan Repol, terima kasih. Pertama memang kami biasa keliling di Kampar karena memang wakil rakyat itu ya kerjanya ini bicara dan keliling. Ya. Karena anggota dewan tidak mengerjakan kerja administrasi. Kalau dewan mengerjakan administrasi pasti di kantor standby-nya. Masuk jam 7 atau jam setengah 8, keluar jam 4. Ya kan? Itu kerja administrasi ini kerjakan. Sementara kita tidak. Kita memang sepenuhnya waktu kita untuk masyarakat. Maka siapapun yang menelpon, siapapun yang WA mengundangnya kita maksimal mungkin kita datangi, kita hadiri. Karena memang kita kalau bawakan ke diri saya diundang nggak hadir, kecewa juga. Saya undang Bung Khairul Amri ini untuk kika anak saya nggak datang. Nah, ini kan kok nggak datang, ada apa gitu? Apa nggak suka sama saya gitu kan? Maka semaksimal mungkin ketika siapapun mengundang, walaupun dalam saat yang sama. Tadi saya acara di Kampa, tapi ada miss sedikit, maka langsung ke sini. Dalam perjalanan saya di WA, ngopi bang katanya. Oke, siap saya ngopi. Tinggal sebentar, makan sate dulu ya. Habis itu jam 2 nanti di Bulu Cina diundang. Kemarin juga saya dalam perjalanan ke Tapung Hilir saya di WA. Saya hadir nanti. Habis nanti malam ada takziah. Jadi yang seperti ini acaranya tak resmi dan saya memang tak menjadwalkan khusus. Jadwalkan dulu tak ketemu. Tidak ada. Iya betul. Karena kalau saya jadwalkan khusus nanti gagal juga, kecewa. Maka selalu saya sampaikan saya tak pernah menjanjikan untuk hadir. Karena kalau janjikan hadir gagal, kecewa berat. Makanya saya hobinya memang belusakan pas ada waktu hadir. Kadang dalam perjalanan ke suatu tempat, waktu kita agak lapang, datang WA atau messenger, saya langsung belok. Kalau memang pas titik lokasinya di perjalanan menuju titik yang saya tuju gitu. Dan itu semuanya kan untuk menjalankan kewajiban kita. Jadi di samping kewajiban menghadiri undangan, kewajiban sebagai wakil rakyat. Siap. Dan kewajiban sebelaku ketua partai. Bagaimana kita ingin mengajak bersama-sama bergabung. Bagaimana kita ingin mengajak masyarakat untuk melakukan yang terbaik, sementara kita tak melakukan itu. Undangan saja tak mau kita hadiri kan gitu. Walaupun memang agak melelahkan sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, soal Kampar ini, kalau kerja keliling ini saya kira ini sudah saya lakukan semenjak periode pertama. Tetapi karena memang posisi saya adalah sebagai anggota DPRD biasa dan wakil di sebuah wilayah atau wilayah sekarang namanya wilayah Dapil 6, maka yang saya kunjungi wilayah situ. Ya kan? Di luar itu hanya paling saya menghadiri undangan pesta-pesta, kika-kika anak itu aja paling yang periode 1 sampai ke 3. Tapi periode keempat ini kan sudah menjadi wakil ketua, maka cakupannya semakin luas. Maka semenjak saya dilantik sebagai wakil ketua DPRD itu, maka wilayah kunjungan saya itu tak lagi bicara wilayah pemilihan. Sudah Kampar. Betul. Dan itu dilantik 2019 akhir. Nah, 2020 Agustus saya ditunjuk pula, dipilih pula sama kawan-kawan lagi, dikasih amanah sebagai ketua partai. Maka sekali lagi bebannya bukan hanya dapil, sudah wilayah Kampar. Makanya waktu kita semakin berat, harus menyiapkan waktu dan energi yang maksimal lah untuk keliling Kampar. Siapapun mengundang kita datang. Karena memang kewajiban kita seperti itu. Ketika kita siap dengan jabatan amanah itu, maka sepenuhnya waktu kita harus itu. Tidak mungkin kita ambil jabatan untuk agak gagah-gagahan, ya kan?
Saya ini ketua, enggak perlu. Kan itu yang penting. Yang penting itu kita bertanggung jawab dengan jabatan itu. Nah, itu. Kan saya keliling Kampar. Saya memang bertekad kalau dapil saya sudah saya kunjungi semua desa, nyaris semua desa. Dusunnya pun saya kunjungi itu. Dan selalu menginap kalau Kampar Kiri Hulu itu nginap di sana. Nah, sekarang saya dengan Kanada sebagai ketua Golkar Kampar, maka saya memang bertekad saya harus kenal, harus datang ke semua desa. 200 lebih desa, 250 desa, dan insya Allah saya kira sudah mayoritas sudah saya datangi kayaknya, karena memang sudah 17 tahun saya keliling di Kamparnya. Iya. Nah, kalaupun saya tidak bisa karena saya nggak catat ya, tapi rasanya kalaupun ada yang belum saya datangi itu paling 20% nggak sampai mungkin. Iya. Nah, tapi kalau saya ingat-ingat sudah selesai saya kira saya datangi semua desa. Karena saya datang ini bukan hanya ketika saya jadi wakil ketua DPR. Nah, semenjak 2004 itu saya sudah keliling juga karena selaku pengurus partai diajak oleh Pak Masnur. Ya, zaman Pak Fikri diajak juga, apalagi zaman pilkada dulu, pilkada 2000. Ya, saya selalu jadi tim kan. Nah, dulu zaman Pak Boy sama Pak Zulhair maju, saya keliling juga sebagai ketua tim juga. Zaman Pak Aziz juga ketua tim. Jadi otomatis selaku ketua tim saya membuat titik-titik agenda pertemuan ya kita hadir. Makanya saya kira sudah full semua desa saya kunjungi gitu. Kondisinya semakin tahu kondisi Kampar seperti apa. Memang Kampar ini sangat luas, 11.000 km persegi, 250 desa. Kalau iya kita jalan ke Sumbar itu APBD-nya memang tidak banyak, 500 juta, 700 juta. Tapi wilayahnya seluas satu kecamatan di Kampar ya. Ya kan? Kalau kita punya 21 kecamatan kali 500 juta, bukan, 500 miliar, 500 miliar, berarti kita seharusnya APBD Kampar ini 10,5 miliar. Harusnya kalau dibandingkan dengan, jadi APBD Kampar memang tinggi, 2,4, 2,5, 2,6 APBD-nya setahun itu, 2,6, 2,8. Tapi dibandingkan dengan wilayah lain yang memang tak luas, kita belum apa-apanya. Sangat sedikit. Sedikit. Nah, kan saya bilang tadi supaya Kumbuh itu kan kota kecil. Saya kira mungkin sama besar dengan kota Bangkinang gitu. Ya kan? Tapi APBD-nya lebih dari 1 miliar. Kalau 700 juta saja APBD-nya, tapi dengan satu kecamatan kecil itu dia lebih maksimal mengayomi masyarakatnya. Memang uangnya pejabatnya atau pelayan masyarakatnya tak maksimal mendapatkan pendapatan yang baik, tapi masyarakatnya terayomi. Nah, kalau kita Kampar tidak luas, tapi APBD-nya sedikit. Maka sulit Kampar berkembang, membangun. Sampai hari ini masih ada warga kita yang berkata kami belum merdeka. Ya kan? Kenapa? Karena memang tak ada akses jalan. Jalan kita ke Kampar Kiri Hulu sudah pasti nggak ada akses jalan. Ada akses jalan sebagian kecil, tapi ketika musim panas jalan berdebu. Ketika musim hujan banjir, becek, longsor. Ya kan? Itu banyak Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, Tapung Hulu, Tapung Hilir, di Kota Kampar Hulu. Ini masih pinggirannya masih terisolir. Kalau itu nggak usah jauh-jauh kita, desa Kasikan namanya. Kasikan, Senama Nenek. Senama Nenek itu kan di ibu kota kecamatan. Tapi kalau kita pergi ke situ, lebih dusun pula dari dusun. Aduh. Minta ampun jalannya, ya kan? Ibu kota ada yang kita lalui. Itu kondisinya. Jadi kalau jalan kita ke Tapung Hulu, Tapung Hilir, Tapung, dapil kami gitu kan, pinggir-pinggiran itu masih terisolir. Maka ini butuh perhatian khusus. Nah, saya sebetulnya kan sudah berkali-kali sampaikan kalau bisa 1 tahun, 2 tahun APBD itu kita fokuskan dulu ke pinggiran-pinggiran, ya, sehingga semuanya merasakan. Tidak perlu kita menghayal-hayal hot mic gitu, tapi minimal jalannya bisa dilalui lah.
alatnya standby. Saya sampaikan beberapa kali, saya bertekad nanti pasca ini akan saya coba giring bahwa setiap wilayah di pinggir ini harus punya alat berat yang standby. Ketika ada longsor, alatnya standby jalan. Ketika jalannya hancur, jalan. Dan itu kita kita kerjakan dengan pola swakelola. Masyarakat yang Nak nunggu APBD. Ini kan kelemahan kita di sistem anggaran kita ini. Ketika ada jalan berlubang, nggak bisa kita perbaiki. Kenapa? Nunggu APBD besok. Ini jalan hancur nih, karena hujan atau banjir, tergerus jalannya, hancur berlubang-lubang. Tak bisa kita kerjakan. Kenapa? Nggak ada anggarannya. Nunggu APBD. Maka harus ada dana standby nama sistem swakelola. Hari itu rusak, hari itu kita perbaiki. Gitu. Itu dari segi infrastruktur ya Pak? Infrastruktur itu. Itu yang masih kita belum maksimal. Sangat jauh tertinggal kita. Lalu dari sisi infrastruktur pendidikan ya. Sama juga. Lokalnya nggak cukup, ya kan. Belum lagi bicara SDM-nya. Ada sekolah yang itu mayoritas di wilayah pinggiran lah. Kalau wilayah kota ini kadang-kadang juga justru berlebih gurunya. Di pinggiran itu rantau Kampar Kiri bukan Kampar Kiri Hulu. Kalau Kampar Kiri Hulu ya pasti dah satu sekolah bisa cuma 2 guru dia. 2 guru apa mau dikerjakan? Ya kan? Rantau Kampar Kiri saya tapung itu. Satu kadang cuma guru PNS-nya, kepala sekolah tok. Lain tuh komite. Nah, gimana kita mau ingin SDM ini baik gitu. Maka kalau ekonominya gimana? Sama, ekonomi untuk di wilayah Tapung saya kira sudah cukup bagus. Ekonominya putar ya, perputaran ekonominya bagus. Tapi sayang kan perputaran ekonomi yang bagus di Tapung itu tidak kita manfaatkan. Semua warga Tapung yang mungkin ratusan miliar kayaknya seputaran uangnya. Ya kan, Tapung Raya itu kan. Tapi mereka belanjanya ke Pekanbaru. Ke Kampar. Bukan salah mereka sebetulnya. Salah kita. Apa salah kita? Akses ke Pekanbaru itu lebih baik daripada akses ke Bangkinang Kota. Salahnya bukan salah mereka. Ya kan? Masuk nanti kita bicara tol nanti kan ada tol. Membayangkan sebetulnya ini. Tapi ini kalau bicara DPRD ini kan tak bisa ngambil kebijakan. Kita hanya saran saja. Keputusan ada di tangan eksekutif, kepalanya, manajer eksekutifnya gitu kan. Nah, kalau akses jalan kita perbaiki dari Tapung ke Bangkinang itu, ya kan, jadi akses jalan bagus, ditempuh dengan waktu yang cepat dan aksesnya bagus. Bangkinang Ramayana kan sudah mulai kemarin tuh. Walaupun dengan segala gejolak plus minusnya, paling tidak sudah ada. Tapi mati, karena kan ada belanja. Nunggu warga Bangkinang belanja, nunggu APBD. Putaran uangnya kan cuma APBD. Iya, betul. Nggak ada sawit di Bangkinang Kota. Jadi tapung deh. Tapung yang uangnya banyak itu Tapung Kampar Kiri. Kampar Kiri itu sebagai Kampar Kiri tengah Gunung Sailan itu miliaran itu putaran uangnya sawitnya. Itu dari sisi ekonomi ini. Infrastruktur, pendidikan, ekonomi. Nah, tinggal kota yang dibenahi. Kota ini sampai hari ini 17 tahun saya di Kampar itu tidak jauh beda. Iya, betul. Ini harus segera. Bagaimana Siak berkembang dengan taman-tamannya yang indah, tatanan kotanya yang baik, ya kan? Rohul. Masa Kampar tidak bisa? Udah tua apa gitu? Tua. Harus dibenahi. Kota Bangkinang itu harus dihidupkan. Nah, nanti juga akan nyambung dengan bagaimana memanfaatkan tol ini. Tol ini kan satu sisi ini kalau nggak diantisipasi Kota Bangkinang pasti mati. Iya, karena lewat aja kan. Tapi harus dimanfaatkan biar hidup. Bisa dimanfaatkan. Ya, biar orang keluar. Tergantung kita sebetulnya kan, tergantung pemerintah, tergantung warganya. Ya kan. Baik. Jadi intinya memang kalau sampai ada masyarakat yang tidak makan, masih ada pun di tempat? Pasti ada. Pasti ya. Saya keliling itu kan banyak yang menemui hal yang sama. Iya. Masih banyak. Ya nggak bisa kita pungkiri karena
Kampar ini kan wilayah yang apa namanya, tempat orang berkunjung, apa namanya itu, pendatang banyak. Pendatang ya, migrasi. Mayoritas kadang-kadang kita lihat tuh, jadi ada viral di media, makan nggak makan 3 hari, atau rumahnya mau roboh. Kadang-kadang yang seperti itu tuh bukan warga. Ya, banyak yang datang. Wajar saja, saya datang dari katakan saya datang dari apa nama, Sumbar atau Sumatera Utara, datang saya ke Riau, merantau mengadu nasib dengan kondisi ekonomi yang nggak jelas. Datang saya dapat di Riau, saya cari tempat tinggal saya di rumah yang gubuk, pasti rumah gubuk kan, rumah bagus pasti saya sewa. Harus di rumah gubuk yang gratis. Di mana tempatnya? Ya di dalam hutan. Maka nanti dipoto lah. Waduh. Itu pula yang viral ya? Viral. Itu juga ketemuin. Tapi juga ada yang sudah lama tinggal dan ya itulah kondisi ekonominya gitu. Ya berarti kan begitu banyak persoalan ya. Infrastruktur masih tertinggal. Pendidikan, SDM juga. Perumahan itu masih dibutuhkan karena banyak warga yang masih rumahnya. Kemudian ekonomi juga masyarakat belum merata lah istilahnya. Ada yang berputar tapi akses ke ininya sehingga yang lain juga yang memanfaatkan. Seperti itu ya Pak ya. Nah, tapi eksekutif sebenarnya yang ini ya, yang lebih banyak berperan untuk mengeksekusi. Karena dari pengalaman kami DPRD itu kan cuma membahas rancangan yang disahkan oleh eksekutif. Mau kemana arahnya eksekutif. DPR itu paling nanti mendukung aspirasi masyarakat itu. Kalau saya lihat pengalaman bukan hanya di Kampar, tempat lain saya coba komunikasi sama kawan-kawan DPR itu. DPR paling punya andil mempengaruhi APBD itu paling 10% paling tinggi. Paling rata-rata 5%. Sama juga APBN itu. Jadi 2,4 triliun paling 240 miliar gitu ya, atau 450 miliar ya. Selebihnya kerja eksekutif. Sama juga di Provinsi Riau ini saya lihat, saya diskusi juga kawan-kawan DPRI itu kan dia bisa bawa APBN, tapi siapa yang bawa dulu? Kadang-kadang sudah jadi atensinya kementerian. Cuma karena kita ikut bahas, udah kita jual aja, bisa jadi kan. Tapi persentasenya enggak sebesar yang dikelola oleh eksekutif. Oke, tadi aku udah dengar ada solusi. Pertama misalnya 2 tahun atau 2 tahun kita alokasikan ke daerah pinggir. Itu kan solusi. Kemudian dari tadi kita bincangkan tentang APBD nih Pak. Apa memang tidak ada sumber lain ya menurut Repol yang bisa kita gunakan untuk selain misalnya ada yang datang bawa APBN kan anggaran pemerintah lagi itu. Dulu saya dengar ada semasa almarhum Haji Zainal ya, ada investor yang masuk dulu dengan 3I-nya ya, investasi, infrastruktur ya, seperti itu. Jadi sepertinya Kampar juga menarik kan untuk ditanamkan investasi. Tapi dari beberapa tahun ini saya tengok masih jauh gitu, istilahnya investor yang mau masuk ke sana. Kira-kira gimana menurut Repol nih? Jadi Pak Haji Zainal itu saya kira satu sisi itu sudah bagus, cuman sayang memang tidak realisasi kan. Jadi investor, ini konteks investor nih. Zaman Pak Boy juga sama dulu sebenarnya. Lalu persoalannya kan kalau bawa investor itu, kemarin saya lihat kendalanya sama almarhum Pak Ajis itu belum dapat lokasi. Kita harus cari lokasi baru. Kita harus siapkan minimal 500 hektar. Jadi konteks investor ya. Jadi investor sekarang kan investor masuk ke Kampar ini kan bukan by design. Tiba-tiba aja. Pak Erlangga punya teman, dia berminat mau bangun pabrik, masuk. Setelah analisanya tempatnya bagus, lalu masuk dia dicoba masuk dengan segala lika-liku perjuangan untuk lolos, masuk selesai. Harusnya kita fasilitasi. Kita siapkan tempat, mungkin 500 hektar, 1000 hektar. Ada di Kampar Kiri itu luas Siabu sekitar itu masih luas tanahnya itu. Atau mungkin kita lobby miliknya BUMN, PT Pelima masih luas. Katakanlah seperti itu. Siapkan tempatnya.
investor silakan masuk. Tapi fasilitas kita siapkan bukan hanya lahan saja. Iya, betul. Akses, nah ini contohnya nih. Mereka akan tertarik ya dengan dua Fasilitas yang kita siapkan. Fasilitas kita siapkan, tempat dan akses. Iya, jalan. Yang kedua kita permudah urusannya, nah ada negosiasinya. Kita permudah, tapi komitmen kita mungkin 50%, 40% atau 60% tenaga kerjanya lokal. Iya. Silakan bekerja sini, ini tempatnya disiapkan, tak perlu kalian beli lokasi. Ya, tanam kalian investasi di sini, ini lokasinya. Perda udah ada itu kan? Jalan ada. Kabar? Oh, belum. Jalannya nih, ini ada tol nih. Nanti ngomong tol juga kan? Iya, Kenapa kan dari lokasi ke tol kita bangun jalannya. Mereka tak perlu buat jalan lagi. Ya kan? Nah, kalau itu clear, semua urusan kalian tak perlu kalian urus siang malam keliling-keliling nunggu kapan ya keluarnya, tak perlu. Masukkan, kalian diam. Asal lengkap syaratnya selesai. Tak lengkap syaratnya dikomunikasikan. Syarat belum Pak. Apa? Masyarakat tidak bisa menerima aslinya orang masuk karena kan memang susah juga ya pendatang apa. Kalau Kampar gimana mereka lihat? Saya sampai hari ini aman-aman saja. Aman ya, bisa ya. Kita terbuka ya udah siapa saja. Berapa tempat itu saya kemarin contoh yang terakhir itu investor itu ada 2 ditabung itu. Investasi masuk. 1 ayam. Yang kedua maggot namanya. Maggot itu belum ada izin kerja dia. Kita santai-santai saja menerima mereka. Iya. Ya kan? Mereka bangun di pinggir sungai, saya protes. Tapi Pemda Kampar ya gimana lagi? Iya. Harusnya dipas. Makanya saya sepakat dengan sistem tempat itu. Kita bisa manage tempat lokasinya, manage limbahnya. Iya. Sekarang limbah kan masuk ke sungai. Betul. Sungai itu biasa tempat mandi, sekarang Ya, jangan tempat mandi, justru bau sungainya, mengganggu ke hidung kita sungai. Nah, kemarin tuh heboh dilipat kain itu. Saya investasi PKS tuh dilipat kain itu, Telpaman namanya. Ada 2 pipa saya lihat, yang satu ke sungai, yang satu ke danau. Katanya water intake. Saya curiga nih buang limbah gitu. Saya belum karena saya ingatkan DLH, tapi sampai hari ini DLH tidak ambil tindakan. Pipa masih ada, saya masih ingat setelah saya hidup, saya bisa ambil kebijakan, nanti saya akan cek lagi pipa itu. Nah sekarang setelah pabriknya jalan, bau heboh. Gimana lagi Ustaz? Memang dibangun di pinggir kampung. Bilang pula masyarakat tak terima kan? Padahal dia salah dari awal sebenarnya kan? Tapi Pemda harus jeli harusnya. Yang seperti itu jangan dikasih izin ya kalau memang di pinggir kampung. Nanti efeknya yang menikmati segelintir orang yang merasakan dampak tak baiknya mayoritas umum masyarakatnya menikmati efek tak baik itu. Bau limbahnya masuk ke sungai, saya dapat WA juga dan mulai limbahnya merembes. Ke kebun-kebun warga. Ini artinya kan ada 2 sumber ya tadi Polya, anggaran pemerintah ya. Ada investasi, BBN juga. Ada kan CSR juga. CSR, nah itu kita mengelola CSR-nya. CSR ini kita ingin konsumtif kita atau produktif? Selama ini? Ya sangat tahu. Karena bicara CSR kita nggak pernah terlibat, semuanya bupati. Iya betul. Nah, ada kunci bupati saja CSR semua. Apa kata bupati aja CSR ini. Ada 15% masih kan? Yang dari keuntungan perusahaan itu kalau nggak salah. Yang penting CSR itu semuanya bupati. Betul. Jadi DPRD nggak bisa. Nggak ada. Saya punya ide semuanya. Kemarin saya diskusi sama salah satu perusahaan. Kalau nanti bisa saya mengusulkan, habis bupati ini mainnya kan habis Pak Catur habis. Kalau saya bisa dengarkan usulan saya. Bantulah CSR kalian tuh buat taman di Kota Bangkinang sebenarnya. Ya seneng APBD. Biar hidup gitu Bangkinang. Kan? Jalan masuk kota Bangkinang dari Sumbar masuk kota Bangkinang dari Pandaru 2 titik ini bangun tamannya di pinggir jalan gitu. Buat tempat santai, ada lampu-lampunya bawah kota Bangkinang. Dalam kotanya bantu juga bunga-bunganya CSR dikombinasikan dengan APBD. Yang berat itu kan sebenarnya taman itu kan pemeliharaan. Betul. Nah, tinggal orangnya kita tunjuk pemeliharaannya. Kalau nggak dipelihara juga nggak hidup
Nggak bagus dia bunga tuh. Kadang itu udah mati. Makanya di jalan protokol Kota Bangkinang itu bunganya mulai bagus, tapi ada yang putus-putus. Sisip. Baik, Mon. Jadi udah bincang masalah, udah bincang sedikit solusi. Nah, sebagai wakil rakyat lah, udah 4 periode ya, boleh. Kira-kira nextnya seperti apa nih Repol melihat Kampar? Bisa enggak kita perbaiki? Bisa enggak akan lebih baik gitu? Terus seorang Repol nih melihatnya seperti apa nih? Saya karena sudah tinggal di Bangkinang, saya insya Allah terpilih, saya dilantik saya 27 Agustus 2024 dilantik 2004 dilantik sebagai DPRD. Saya langsung cari kos di Bangkinang. Iya. Langsung ya? Langsung. Jadi saya tinggal Bangkinang. Masuk ke Bangkinang. Saya bukan baru ya, tinggal Bangkinang. Saya langsung tinggal Bangkinang. Maka saya terhitung itu dari pertama dilantik sampai sekarang tinggal Bangkinang. Oke. Paham betul kata Bangkinang. Memang plus minus ya Bangkinang itu. Maka saya membayangkan karena ada tol nanti, tol itu akan berefek ke Bangkinang kota mati, ya kan? Kalau tidak dimanage dari sekarang, karena dia akan lewat kita ke Sumbar, nggak ada lagi istilah lewat di Bangkinang lagi. Dulu kita di Bangkinang itu mobil akan ramai, karena jalannya ke Sumbar. Kalau dari Kampar kiri nggak ada ke Bangkinang, jangan cerita lagi. Orang Tapung nggak ada ke Bangkinang, jangan cerita lagi. Karena bukan baru semua. Maka yang bisa yang hanya di Bangkinang itu orang Bangkinang dan sekitarnya. Dan orang yang lewat ke Sumatera Barat. Kalau orang lewat ke Rokan Hulu nggak ada lagi cerita, udah lewat Tapung. Maka mulai mati kota Bangkinang. Maka dia harus antisipasi. Maka saya membayangkan Bangkinang itu harus dua dia. Pertama dia jadi kota pendidikan atau kota wisata, kuliner. Karena akses dari Pekanbaru sudah dekat Bangkinang, karena ada tol. Ada jalan 2 jalur sudah mulai juga merengsek maju ke arah Bangkinang, maka kan semakin cepat sampai Bangkinang. Maka siapkanlah tempat itu yang bagus untuk wisata dan kuliner. Maka saya membayangkan dari awal bagaimana kota Bangkinang menjadi alun-alun, tempat bermain. Masih di pagar aja tuh. Iya, makanya balai Islamic Center disatukan dengan balai. Disatukan dengan taman kota, dengan stadion, ya kan, satu dan bisa jadi ini satu saat nanti ini dibebaskan dari lalu lintas jalan, jadi kota dia, taman bermain lah gitu. Bisa kita pindahkan akses jalannya ke putar ke belakang ya, ke jalan lingkar atau minimal dalam pinggirannya kita perbaiki, kita perlebar jalannya pinggir. Atau hari-hari biasa bisa lewat, tapi mungkin ada 3 hari atau 2 hari jadikan hari libur yang memang tak boleh lewat mobil gitu. Bisa jadi kan? Pariwisata. Tapi kulinernya kita hidupkan. Orang mau makan sekarang kan udah mulai macet loh. Saya lihat setiap hari saya keliling ini kan, saya lihat makin lebar jalan makin macet. Apalagi Sabtu Minggu. Berarti orang Pekanbaru sekarang kulinernya ke Kampar. Asa pagi Sabtu atau pagi Minggu itu coba perhatikan. Itu arah ke Bangkinang macet. Sorenya arah ke Pekanbaru macet. Berarti orang pergi jalan-jalannya ke Kampar, kulinernya di Kampar. Kalau kita benahi ini, nanti orang-orang kantor yang di Pekanbaru ini bisa ke sana kuliner. Kantor dia makan siang. Makan siang ke Kampar lah. Karena kan cuma nanti kalau ada tol 15 menit, 20 menit. Oke. Jam 12 kita sampai di Bangkinang. Berangkat di jam setengah 12. Tetap sampai makan. Habis makan jam setengah 1 makan. Jam 1 sampai kantor lagi. Kita mau makan ini. Ada tol. Nah, ini harus di manage. Ada Waterfront City dulu yang dibuat Pak Ajis. Nah, ini memang dibuat Waterfront City kayak di Palembang, ya kan? Nah, tinggal dari akses tol itu, pintu tol itu, kita jalannya buat keluar ke mulus. Cantik kan? Mereka kita berpikir panjang dia. Oh, jalan udah mulus dari pintu tol ke Bangkinang ini mulus. Angkat. Orang Tapung pun tetap mulus ke Bangkinang. Maka uang Tapung diusahakan Bangkinang. Kita di Bangkinang. Kalau pendidikan apa semua oke lah ya. Mungkin itu perlu investasi, perlu apa. Tapi paling tidak kita
membuat ibu kota Kabupaten Kampar ini menarik dulu boleh ya? Iya. Mungkin ke sana ya, mudah-mudahan nanti ini. Warnanya sejuk, ramah kan itu. Iya. Tapi bisa lah ya? Semua bisa. Ada sungai hijau. Masyarakat masih ramai di Masih sana? ramai. Sungai hijau potensinya. Ada sungai Sonsang yang sekarang sudah cantik tuh. Iya. Tinggal Tempat makan di tepi sungai itu pun banyak bagus-bagus. itu kan. Ada pinus, hutan pinus. Di bukit atas. Bukitnya. Iya. Ke sungai kita ada Waterfront City. Di kota ada taman kota. Kotanya perindah dengan taman-tamannya, bunga-bunganya. Hidup. Dan warganya ramah-ramah. Oke. Ya kan? Baik. Terima kasih ya. Jadi kalau diperpanjang panjang betul ini kan. Kita artinya sebagai wakil rakyat sebenarnya Repol ini udah 20 tahun loh ya, 4 periode sahabat Inforio TV ya. Udah banyak nih asam garamnya ya sudah dirasakan, dan beliau memastikan betul kalau hal-hal kerjaan legislatif sudah dikerjakan, cuma ada ranah-ranah eksekutif yang tidak bisa dijangkau oleh wakil rakyat. Saya pikir itu kerjaan eksekutif lah ya, bagaimanapun nanti ke depan siapapun nanti yang melanjutkan eksekutif. Ini PJ nih ya. Ya, nanti PJ bulan Mei udah PJ boleh. Syukur-syukur PJ-nya bisa menjalankan itu. Dan cukup lama nih PJ nih sampai 2025. Nah, ini kan politik. Nah, mudah-mudahan nanti bisa berjalan, dan saya juga merasakan Kampar ini tidak mungkin tidak maju karena udah terlalu tua gitu ya. Kan ada Bengkalis, ada Indragiri, ada Kepri, Kampar, Kepri, itu kan harus sama lah nanti, mudah-mudahan bisa jadi. Baik, sahabat Inforio TV, kita akhiri perbincangan kita dengan wakil rakyat ini. Nanti tonton terus, ada sesi-sesi yang lain ya dengan tema-tema yang lain. Sehat selalu, Pol. Amin. Ya, terima kasih udah datang ke Inforio semakin maju, amin. Semakin terpercaya. Ya, siap. Dan tolong bantu-bantu juga sebagai wakil rakyat. Baik, sahabat Inforio TV, selamat pada kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.